Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 26 Februari 2025 bersama Gereja Toraja Bogor. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Imamat 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang membangunkan kami dari istirahat kami, sehingga kami boleh bangun sebagaimana adanya kami saat ini. Bapa, kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Layakkan kami Tuhan, sucikan kami, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan dan terlebih boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini doa kami Bapa yang kami bawa beralaskan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Imamat 5 ayat 1 sampai 13. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar kata-kata kutuk dan dia adalah saksi karena melihat atau mengetahui tetapi tidak memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya itu. Atau jika seseorang bersentuhan dengan sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang merayap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia bersentuhan dengan kenajisan yang berasal dari manusia, kenajisan apapun yang membuat dia najis tanpa menyadarinya, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seseorang bersumpah sembarangan dengan bibirnya untuk berbuat buruk atau baik, sumpah apapun yang diucapkan orang dengan sembarangan tanpa menyadarinya, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi, apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, ia harus mengakui dosa yang telah diperbuatnya. Ia juga harus mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu, seekor domba atau kambing betina menjadi kurban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Tetapi jika ia tidak mampu menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. 1 ekor menjadi kurban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi kurban bakaran. Ia harus membawanya kepada imam. Imam itu harus lebih dahulu mempersembahkan burung untuk kurban penghapus dosa. Ia harus memelintir kepala burung itu pada pangkal tengkuknya, tetapi tidak sampai terpisah. Sedikit dari darah kurban penghapus dosa itu haruslah dipercikkannya ke dinding mezbah. Selebihnya dari darah itu harus ditekan keluar pada bagian bawah mezbah. Itulah kurban penghapus dosa. Burung kedua harus diolahnya menjadi kurban bakaran sesuai dengan peraturan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Tetapi jika ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, ia harus membawa sebagai kurban karena dosa itu 1/10 eva tepung terbaik menjadi kurban penghapus dosa. Ia tidak boleh menaruh minyak di atasnya
atau membubuhkan kemenyan di atasnya. Sebab itulah kurban penghapus dosa. Lalu ia harus membawanya kepada imam. Imam itu harus mengambil segenggam dari tepung itu sebagai bagian peringatan, lalu membakarnya di atas mezbah di atas segala kurban oleh api bagi Tuhan. Itulah kurban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam, seperti halnya kurban sajian. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi ini. Tema perenungan kita pagi ini adalah persembahkan hidupmu. Atau lan bahasa Toraya nakwa penoloan itu katuamu. Bacaan firman Tuhan pada pagi ini yang terambil dari Imamat 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 memberikan pengajaran tentang dosa karena berbuat salah dalam kehidupan umat Tuhan. Dosa merupakan hal yang sangat buruk dalam kehidupan umat manusia. Dalam ayat 1 sampai 4 dijelaskan bahwa jika ada orang yang mendengar, melihat, dan mengetahui seseorang berbuat dosa karena mengutuk tetapi ia tidak mau menjadi saksi atau tidak berani untuk mengatakannya, ia berbuat salah. Karena itu penebusan dosa karena berbuat salah merupakan satu perkara yang sangat penting. Dikatakan bahwa jika seseorang bersalah dalam satu perkara saja, maka ia harus mengaku dosa atas kesalahan yang diperbuatnya. Bagaimana jika melakukan banyak kesalahan? Ia harus melakukan banyak kali penebusan dosa. Dan bagaimana melakukan penebusan dosa akibat kesalahan yang diperbuatnya? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12 menjelaskan cara melakukan penebusan dosa. Karena berbuat salah adalah dengan mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba atau kambing betina. Jika tidak mampu, bisa mempersembahkan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Namun jika tidak mampu juga, maka bisa mempersembahkan 1/10 eva tepung yang terbaik. Selanjutnya imam yang akan mengadakan pendamaian dan memberikan pengampunan. Saat persembahan penebus salah dibawa kepada imam, lalu imam membakar di atas mezbah, maka saat itu dosa karena perbuatan salah yang dilakukan dihapuskan. Bapak Ibu terkasih, sebagai umat Tuhan masa kini, kita pun sadar bahwa dosa dan kesalahan tidak luput dari kehidupan kita sehari-hari. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan dalam Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Kita tidak perlu lagi mempersembahkan hewan atau yang lainnya. Kita tidak perlu lagi membawa persembahan kurban penebus dosa dan kesalahan karena Kristus telah mempersembahkan dirinya hanya untuk sekali, untuk selamanya. Marilah kita jadikan totalitas hidup kita sebagai persembahan kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Bapa atas penebusan-Mu sekali untuk selamanya, menebus dosa-dosa kami. Pimpin kami Tuhan, pimpin setiap langkah kami, agar kami mampu menghidupi penebusan yang telah Engkau karuniakan itu. Biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mau belajar mengarahkan pandangan kami kepadamu saja ya Tuhan. Pegang tangan kami, biarlah kami boleh tetap melangkah bersamamu. Ampuni kami Tuhan bila kadang-kadang kami mencoba berlari darimu ya Tuhan. Bapa dalam surga,
Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya kuatkan, pulihkan mereka, biarlah mereka boleh kembali beraktivitas sebagaimana sedia kala Tuhan. Berkati obat-obat dan juga orang-orang di sekitar mereka yang merawat mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami dalam usia lanjut mereka. Berkati mereka Tuhan, biarlah mereka tetap yakin dan percaya bahwa Engkau menyertai mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dalam bangku kuliah, bangku sekolah. Biarlah mereka boleh beraktivitas dengan sukacita dan kelak mereka akan mendapatkan buahnya. Berkati juga saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah mereka boleh mendapatkan yang seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Dan sertai kami masing-masing dalam tugas dan aktivitas kami. Biarlah kami melakukannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian dan hormat bagi-Mu ya Allah. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.